Ternyata bukan penghukuman yang membuat orang bertobat, ya, tetapi kebaikan Tuhan. Ulangi ya. Ternyata bukan penghukuman yang membuat orang bertobat. Bertobat, Pak. Orang dihukum itu kalau lagi ditangkap maling itu lagi mau digebukin itu bertobat, Pak. Iya, itu bukan bertobat yang sejati. Ya, dimasukin penjara 3 bulan, keluar. Tadinya maling ayam, besok maling kerbau. Nah, biasanya begitu ya. Tetapi pertobatan sejati itu karena kebaikan Tuhan. Ah, mana Pak buktinya, Pak? Ayo kita lihat Alkitab kita. Ya. Roma 2 ayat yang keempat. Ini pertanyaan retoris. Ya, pertanyaan retoris itu apa, Pak? Pertanyaan retoris itu pertanyaan yang nggak perlu jawaban, atau pertanyaan yang jawabannya sudah ada di dalam pertanyaannya. Ya, dalam Roma 2 ayat 4, maukah engkau menganggap sepi? Ya, pertama, menganggap sepi apa? Kekayaan, kemurahannya. Ya, jadi apa kamu memandang rendah, memandang sepi? Ya, seperti Israel tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Dari Mesir sampai Sinai udah dibawa oleh kasih karunia Tuhan. Mereka bersungut-sungut, mereka memberontak, mereka berkata kurang ajar, hanya memunculkan pewahyuan atau mujizat yang baru dari Tuhan. Nah, saudara lihat nanti di khotbah yang sebelumnya ya, hanya memunculkan manifestasi kebaikan Tuhan yang baru. Ya, kekayaan, kemurahannya seperti itu. Kekayaan kemurahannya apa? Kebaikannya, kesetiaan Allah. Ya, koma, kesabarannya, dia sabar aja. Ya, dia terima, tetap anak. Kelapangan hatinya, lihat ya. Apakah kita mau menganggap sia-sia? Nah, makanya orang suka terbalik nih. Ya, orang bilang bahwa orang yang percaya kasih karunia radikal itu atau yang sepenuhnya itu, oh itu cheap grace. Ya, menganggap remeh kasih karunia. Terbalik, saudara. Orang yang dibawa kasih karunia yang radikal itu menganggap menerima karya Yesus itu yang sempurna, sepenuh-penuhnya, manfaatnya diterima. Karena sudah begitu mahal Tuhan Yesus bayar. Sudah begitu mahal sekali tubuhnya, darahnya. Disiksa, dicambuk, dianiaya di luar nalar dengan brutal. Untuk semua, untuk kita. Kita yang menghargai kasih karunia Yesus yang begitu mahal. Ya, itulah kesabaran Tuhan, itulah kebaikan Tuhan, itulah kelapangan hati Tuhan. Nah, selanjutnya, tidakkah engkau tahu? Ya, ayo tahu. Saya mau tahu, katakan. Bahwa maksud kemurahan Allah, the goodness of God, ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Nah, di sini jelas ya, the goodness of God leads you to repentance. Sama-sama katakan, kebaikan Allah menuntun saya kepada pertobatan. Jelas ya, bahwa kebaikan atau kemurahan Allah lah yang menuntun kita kepada pertobatan. Jadi kalau ditanya, orang kasih karunia tidak mengajarkan pertobatan. Iya, pertobatan kedukaan, ya, dihukum, diancam, ditakut-takutin, dihukum, didakwa, Tuhan murka, Tuhan kasih penyakit, mengasih kecelakaan, bencana. Wah, biar bertobat tuh. Oh, itu pertobatan Coca-Cola, saudara. Hanya sebentar saja. Ya, tetapi pertobatan sejati, firman Tuhan katakan, hanya kebaikan Tuhan, the goodness of God leads to repentance. Hanya kebaikan Tuhan yang membuat metanoia. Sama-sama katakan metanoia. Jadi pertobatan itu metanoia. Apa itu metanoia, Pak? Berubah cara berpikir. Itu yang disampaikan dari buku ini, dari firman Tuhan. Sama-sama katakan metanoia, berubah pikiran kita.